mean to come to Christ? When you come to Christ, you must count the cost of your body, your mind, and your heart. I want to be a new person. I want Christ to walk with me and to be with me. I give him my heart, my mind, and my body. Shalom saudara, bagaimana kabarnya seminggu ini? Luar biasa, amin. Tuhan Yesus baik ya, amin. Ya mari kita mau memuji, menyembah Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Karena Dia yang layak dipuji dan disembah. Dialah pusat penyembahan kita. Oh haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau amat baik. Teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya Tuhan. Pagi hari ini kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Karena Engkau yang layak kami sembah. Tiada yang lain Tuhan. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. Sikira takarabaya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oh, haleluya Yesus. Yes Lord. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Karena Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Kami sadar Tuhan.
penyembahanku. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan. Kau yang layak. Benar Tuhan, Engkau layak Tuhan. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Ya Tuhan benar. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selalu. Satu hati kami nyatakan Engkau yang layak. Kau yang layak. Kau yang Amin. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan hari-hari ini Tuhan, kami ingin nyatakan hati kami bahwa Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan buka hatimu, naikkan ucapan syukurmu, katakan terima kasih Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Kau yang layak Tuhan kami tinggikan. Sebab Kau yang layak. Mari angkat suaramu, angkat hatimu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak. Ya Tuhan, kami mau tetapkan hati kami Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Tuhan, Kau yang
pada siang hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, Allah yang hidup. Tatkala kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, di situ Engkau hadir Bapa, bertata, menjamah setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pujian kami Tuhan, penyembahan kami hari ini Tuhan, Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami Bapa. Engkau yang bertata Tuhan, Engkau disenangkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami datang tidak sama dengan kami pulang Tuhan. Kami menerima Tuhan kekuatan baru Tuhan. Kami menerima Tuhan sukacita Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sakit akan disembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan Engkau beri kelegaan Tuhan. Karena Engkau adalah sumber dari segala sumber Tuhan. Engkau bertata, berdaulat Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan lebih lagi Bapa. Dengan sepenuh hati kami Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan. Mari yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan dong buat Allah kita yang hidup. Oh haleluya. Shalom saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa amin. Amin. Katakan kanan kiri. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Ya, mari kita mengucap syukur, kita percaya ya kasih Tuhan sungguh luar biasa ya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Amin. Amin. Siap tenggelam dalam kasih Tuhan. Amin. Mari kita senangkan hati Tuhan. Yeah. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Yeah. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi lagi. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Yes. Kasih setiamu besar selamanya. Mari katakan, tiada terukur. Hey. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Apa? Kasih setiamu besar Yes. selamanya. Dengan iman katakan. Kasih setiamu besar selamanya. Yuk, lebih lagi untuk Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Yes. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Yes. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari sama-sama katakan, hatiku bersyukur. Hatiku Eh. bersyukur. Amin. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib. Ajaib perbuatanmu,
Tuhan besar selamanya, amin. Coba tengok kanan kiri, depan belakang, kasih senyum. Percaya, di tempat ini ada kegerakan Roh Allah, amin. Amin. Siapa yang mau jadi history maker hari ini? Kita sama-sama mau jadi pembuat sejarah, amin. Kegerakan Allah dari tempat ini melalui kita. Sepakat? Haleluya. Amin. Bilang, Amin. siap terima gerakan Allah. Ya, siap terima. Kanan kiri bilang, siap terima. Amin. Yes. Haleluya. Katakan, Roh Allah, bakar hati dan hidupku, apimu bakarku, jadi korban persembahan, jamah bibir hati dan pikiran, dengan api urapanmu, beriku kasih kudusmu. Jangkau semua bangsa bagimu. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah Tuhan melawatmu, umatnya terima. Dari utara selatan, lawatan Allah sekarang. Terima dengan iman. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan jiwaku, apimu bakarku, jadi korban persembahan, jamah bibir hati dan pikiran, dengan api urapanmu, beriku kasih kudusmu. Jangkau semua bangsa bagimu. siap Yerusalem, katakan. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah Tuhan melawatku, umatnya di timur, di barat, dari utara selatan, lawatan Allah sekarang. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Siapa yang melawan? Allah Tuhan melawat umatnya di timur, di barat, dari utara selatan, lawatan Allah Revival. Revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah Tuhan melawatku, umatnya di timur, di barat, dari utara selatan, lawatan Allah sekarang. Lawatan Allah sekarang. Lawatan Allah sekarang. Lawatan Allah. Lawatan Allah. Lawatan Allah. Lawatan Allah. Lawatan Allah. Sekali lagi. Lawatan Allah. Lawatan Allah sekarang. Haleluya. Amin. Yes. Saudara, mau
saudara sendiri yang merasakan, mengalami, atau orang lain? Diri sendiri? Ayo, bangkitkan iman kita. Ya, dengan satu sepakat sehati katakan, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umatnya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. dengan iman kita katakan, yes. Gerakan Roh Allah jadi Terima dengan iman. Allahku kan melawat umatnya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umatnya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Lawatan Allah. Lawatan Allah sekarang. Lawatan Allah. Lawatan Allah. Lawatan Penuh dengan iman katakan lawatan Allah. Lawatan Allah. Lawatan Allah. Lawatan Allah. Sekali lagi. Lawatan Allah sekarang. Yes. Haleluya. Kami percaya Tuhan, lawatan kegerakan-Mu telah terjadi dalam hidup kami. Amin. Kesembuhan telah kami dapatkan dengan iman. Amin. Kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami akan alami. Amin. Mari saudara saya persilakan duduk. Oh, haleluya. Tuhan, kerinduan kami Tuhan adalah terus melekat erat padamu. Engkau telah nyatakan Tuhan dalam penglihatan bahwa waktumu sudah dekat. Ajar kami Tuhan hari ini Tuhan meresponi Tuhan. Bukan waktunya main-main Tuhan, tetapi waktunya pertobatan Tuhan. Ini setiap kami Tuhan datang Tuhan. Kami tidak mau lagi menjadi penonton, tetapi kami ingin betul-betul kami merasakan Tuhan. Hadir-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Menjamah hidup kami Bapa. Hati kami terbuka lebar untuk Engkau ya Bapa. Roh Kudus kami butuh Engkau. Datanglah, kuasailah setiap kami. Karena tanpa Engkau Roh Kudus kami tidak bisa menghadapi dunia ini yang semakin hari semakin jahat. Ajar kami Tuhan untuk meresponi panggilan-Mu. Datang Roh Kudus, aku rindu. Dan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Ya benar Tuhan. Dengan
Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, katakan. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Kami mengundangmu Roh Kudus, aliri setiap kami. Dengan minyak yang baru, urapiku. Tiada terkecuali Tuhan. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang kami rindukan Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah Satu yang kami rindukan. satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Benar Tuhan. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu Tuhan. Kuasamu mengubah hidupku. Dengan iman katakan kuasamu. Kuasamu mengubah hidupku. Kami rindukan. Jamalah setiap kami Tuhan. Jamalah, jamalah Tuhan. Urapilah setiap kami. Jamah hati kami, oh jamah Mari nyatakan kerinduanmu saudara. Tuhan sudah hadir. Jangan lewatkan. Nyatakan rindumu. Katakan satu yang ku rindu, dengar Tuhan ini. bersekutu
kerinduan kami Tuhan. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu hal Tuhan Yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, kerinduan kami tinggal Tuhan. di dalammu, nikmati hadiratmu. Kami ingin berbalik Tuhan mencari wajah-Mu. Seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Satu hal yang ku rindukan, Bersekutu denganmu, jamah setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk tinggal di Engkau. dalammu, Kami ingin merasakan Tuhan hadiratmu, hadir-Mu. jamahlah seluruh hidup. Jamah Tuhan. Kuasamu mengubah hidup. Satu hal Yang ku rindu, bersekutu denganmu, bergeraklah Roh bawaku Kudus. lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah. Dengan iman kami katakan kuasa-Mu mengubah hidup kami. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasa-Mu Tuhan. Kuasamu mengubah hidupku. Hati kami terbuka Tuhan. Kami memuji-Mu. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena Dia telah hadir. Haleluya Tuhan. Haleluya. Segala pujian kami untuk Engkau Tuhan. Segala hormat kami untuk Engkau Tuhan. Yes. Hanya untuk-Mu Tuhan. Segala puji, Segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidup kami. hidupku Bagai persembahan yang segala puji, segala puji
hormat kami Tuhan. Biarlah hanya untuk Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh teramat baik dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, sebentar lagi kami ingin mempersiapkan Tuhan persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan, apapun yang kami berikan Tuhan itu boleh mengalir Tuhan dari hati kami. Dengan penuh sukacita Bapa, kami memberi Bapa dan kami memberkati Tuhan pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give and it will come back to you. Good measure, pressed down. Cek. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Bapa, kami membuka hati kami dan pikiran kami seluas-luasnya bagi pemberitaan firman-Mu. Izinkan kami menikmati makan dan minuman pada siang hari ini bersama dengan Engkau. Menikmati firman-Mu, Tuhan, yang mengubahkan hidup kami hari demi hari menjadi baru, Tuhan. Bapa, singkapkan rahasia firman-Mu pada siang hari ini dan berikan kami hati yang lemah lembut untuk kami dapat mengerti dan menangkap firman-Mu dan firman-Mu boleh menjadi rema di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kuasai tempat ini, penuhi kami semua dengan roh-Mu ya Bapa, supaya firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia. Kami pergunakan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin. Ya, pagi hari ini kita akan menikmati firman Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dan kita buka Alkitab kita. Kita mulai dengan pembacaan firman di dalam Yesaya 40. Ayat 3 sampai 5. Sudah semua? Yuk. Yesaya 40, kita baca sama-sama ya. Yesaya 40 ayat 3 sampai 5, demikian firman Tuhan. Ada suara yang berseru-seru,
Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Amin. Saya persilakan duduk. Saudara, nubuat ini disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun lalu kalau kita hitung dari sekarang. Tetapi kemudian nubuat ini bukan cuma sekedar nubuat yang disampaikan dan tidak pernah digenapi. Tetapi nubuat yang dituliskan, diilhamkan oleh Tuhan, firman yang dituliskan di dalam Alkitab kita, bukanlah firman yang kosong. Setiap nubuatan pasti digenapi oleh Tuhan. Dan ratusan tahun kemudian, nubuatan ini digenapi di dalam Matius 3 ayat 3 yang berkata, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ratusan tahun kemudian firman Tuhan yang dinubuatkan oleh Yesaya digenapi di dalam Matius. Nubuatan disampaikan di dalam perjanjian lama, digenapi di dalam perjanjian baru. Firman Tuhan tidak pernah berlalu dengan sia-sia. Perkataan firman tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Baik itu didengar oleh orang maupun tidak didengar oleh orang. Baik itu diperhatikan oleh orang maupun tidak diperhatikan oleh orang. Hari ini walau jika saudara pun mendengar firman Tuhan, saudara memperhatikan, maka firman itu akan menjadi rema. Walaupun saudara setiap minggu mendengar firman Tuhan dan saudara tidak memperhatikan, firman itu tidak pernah akan menjadi sia-sia. Dan firman itu pasti akan digenapi. Inilah yang menjadi kekuatan daripada firman Tuhan. Inilah kekuatan daripada orang percaya, yang percaya kepada firman Tuhan. Bahwa setiap janji Tuhan, bagi saudara dan saya, bagi gerejanya, pasti akan digenapi. Amin saudara. Hari ini kita akan belajar tentang Matius 3 ayat 3. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan, menyiapkan jalan. Jalan apa yang akan disiapkan? Menyiapkan orang-orang untuk juga menerima Kristus. Di sini berbicara Matius 3 berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Seorang yang dipakai Tuhan, seorang yang dipilih Tuhan secara spesifik untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Sebelum Yesus datang, firman itu sudah datang lebih dahulu. Firman itu sudah dinubuatkan lebih dahulu. Tahukah saudara bahwa firman itu bekerja, bergerak lebih cepat daripada apa yang akan terjadi. Sebelum segala sesuatu terjadi, firman itu sudah mengatakannya. Saya mengalami satu kejadian yang luar biasa. Saya hendak pergi ke Jakarta. Waktu saya berdoa, firman Tuhan katakan, hari ini jangan pergi. Saya tidak bertanya, Tuhan kenapa jangan pergi? Tapi karena saya tahu suara Tuhan yang berbicara, saya tidak pergi. Tahukah sesuatu, saudara, apa yang terjadi? Tatkala saya dengar berita di jalan tol terjadi kecelakaan.
Saya tidak tahu waktu itu. Kenapa suara Tuhan berkata jangan pergi. Tapi karena saya dengar suara Tuhan, saya mau turut. Jadi yang terjadi adalah terjadi kecelakaan. Saya juga tidak tahu. Mungkin kita bisa berpikir, itu mah mungkin orang lain yang kecelakaan. Masa saya jadi kecelakaan? Belum tentu itu saya. Mungkin belum tentu. Tapi tidak ada yang pasti. Mungkin juga saya yang mengalami kecelakaan saat itu. Jadi saudara, percayalah bahwa firman Tuhan bergerak, firman yang ada, Roh Tuhan yang ada di dalam kita semua, dia selalu bergerak lebih cepat. Sebelum segala sesuatu terjadi yang mengancam jiwa kita, yang mengancam keselamatan kita, yang mungkin akan mencederai kita, segala sesuatu yang mungkin akan merugikan kita, sesungguhnya firman itu sudah bersuara lebih dahulu. Demikian juga waktu kedatangan Yesus, Yohanes Pembaptis lahir lebih dahulu, 6 bulan sebelum Yesus lahir. Sebelum Yesus dibaptis, Yohanes sudah berbicara lebih dulu, berseru-seru untuk orang bertobat. Untuk memberi dirinya dibaptis. Jadi itu saudara, perkara Yohanes Pembaptis ada, bukan perkara biasa, bukan perkara yang dadakan. Bukan tiba-tiba ada seorang yang bernama Yohanes Pembaptis yang kemudian dipakai Tuhan dan kemudian tidak memiliki, karena dia orang yang tanpa tujuan. Tidak, segala sesuatu sudah dipersiapkan. Percayalah, gereja ada, segala sesuatunya sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Sebelum saudara menerima baptisan, saudara harus bertobat dulu. Segala sesuatu ada di dalam pengaturan Allah. Ada di dalam pemerintahan Allah. Yohanes Pembaptis ialah orang yang menyiapkan dan meluruskan jalan untuk Tuhan. Ia menyiapkan dan meluruskan jalan untuk Tuhan dengan cara memalingkan pikiran orang saat itu. Memalingkan hati dan pikiran orang. Orang-orang bangsa Israel yang berdosa, bangsa Israel yang waktu itu mengalami kesulitan, bangsa Israel yang waktu itu mengalami kesusahan, penderitaan, yang orang yang tidak punya harapan, yang mengalami kemiskinan, mengalami penindasan bangsa Roma. Orang-orang yang terjajah secara ekonomi, terjajah secara kehidupan, terjajah secara moral. Orang semua waktu itu putus harapan. Banyak melakukan dosa, pencurian, perampokan, itu suatu hal yang biasa. Karena keadaan. Tetapi Yohanes sudah tampil waktu itu. Karena dia harus menggenapi rencana kerajaan sorga. Dia harus menggenapi rencana Allah. Dia harus datang terlebih dahulu untuk menyiapkan bangsa Israel. Ia menyiapkan satu jalan untuk meluruskan jalan Tuhan, memalingkan pikiran orang berdosa kepada Tuhan, dan membuat hati mereka benar. Menjadikan setiap bagian hati manusia, jalan setapak hati manusia diluruskan kembali. Hati manusia yang tidak rata, hati manusia yang berlubang, hati yang berliku-liku, diluruskan melalui pertobatan bagi kerajaan sorga. Nah, hari ini, siang hari ini, sama seperti pagi hari tadi saya sampaikan. Firman ini juga datang kepada kita semua. Mungkin hari ini kita banyak mengalami perkara-perkara yang menyulitkan, keadaan ekonomi yang mulai susah, jalan yang mulai berliku, jalan yang mulai berlobang-lobang, sehingga kita terantuk dan jatuh. Jalan yang berkelok-kelok, jalan yang naik turun, sehingga kita melihat kehidupan menjadi berat. Jika saudara mendengar ramalan-ramalan 2025 adalah masa yang suram, ekonomi akan semakin sulit sehingga kita menjadi panik, sehingga kita menjadi gelisah.
Sehingga kita mulai kehilangan pengharapan. Akankah masa depan menjadi masa depan yang baik? Bagaimana nasib saya yang masih bujangan, sempat enggak nih nanti bisa menikah? Hari ini firman yang sama datang kepada kita semua. Yohanes Pembaptis menyiapkan jalan dan meluruskan jalan setapak bagi Tuhan. Banyak jalan bukit dan lembah di beberapa tempat dalam hidup kita mungkin sangat rendah hari ini. Kita ada di bagian yang paling terendah dari hidup kita. Kita mengalami masa yang terendah di dalam hidup kita. Kesulitan yang terus-menerus datang. Persoalan yang terus-menerus datang. Sehingga kita merasakan hati kita, kesusahan kita begitu besar. Atau kita juga yang hari-hari ini mengalami lembah-lembah kekelaman. Oh, terlalu banyak lubang. Kesini kejeblos, ke situ kejeblos. Mau usaha begini susah, mau usaha begitu susah. Usaha begini rugi, usaha begitu rugi. Sehingga kita menjadi ketakutan, sehingga kita menjadi cemas. Jalan tidak lagi rata. Jalan ini terlalu banyak kerikil di dalam kehidupan kita. Ini juga yang dialami, ini juga yang sedang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes juga meluruskan jalan-jalan setapak yang berliku. Sama seperti apa yang dinubuatkan oleh Yesaya. Dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dengan menyingkirkan apapun yang menghalangi berdirinya kerajaan sorga. Dia berseru-seru, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan berilah dirimu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Hari itu bangsa Israel mendengar seruan. Mereka berbondong-bondong datang dari Yerusalem, dari Yudea, dari Galilea, dari sekitar Sungai Yordan. Mereka mendengar seruan. Hari ini firman Tuhan mau berbicara kepada saudara dan saya. Mungkin kita memilih jalan yang lebar. Aduh, ikut Tuhan susah ya. Kelihatannya ikut dunia lebih enak ya. Ikut Tuhan banyak batasannya ya. Ikut Yesus harus pikul salib ya. Ikut Yesus harus banyak baca firman Tuhan, berdoa, harus punya jam puasa. Banyak aturannya ya. Lebih pilihlah jalan yang lebar. Tidak, saudara. Yohanes mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Firman mau mengerjakan sesuatu yang luar biasa bagi kita semua. Untuk kita mempersiapkan juga jalan bagi Tuhan. Meluruskan jalan bagi Dia. Meluruskan jalan bagi kerajaan sorga. Kenapa ini perlu kita lakukan, saudara sekalian? Kalau kita ingin menikmati kerajaan sorga, menikmati kehidupan bergereja yang berkelimpahan, menikmati kehidupan Kristus sepenuhnya di dalam hidup kita. Tidak ada cara lain, Tuhan. Kita harus menyiapkan jalan buat Tuhan. Meluruskan jalan bagi kerajaan sorga itu. Untuk hadir di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam ekonomi keluarga kita, di dalam persoalan kita. Dan jalan satu-satunya adalah bertobat. Inilah message yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Inilah ministry yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Inilah pekerjaan yang disampaikan, yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis.
Yohanes Pembaptis banyak menanggulangi pikiran dan hati manusia. Hari ini renungkan. Kalau kita melihat kehidupan kita hari ini, coba renungkan. Sebelum kita diselamatkan, atau mungkin juga setelah kita diselamatkan, apakah kita masih merasakan jalan kita enggak rata? Apa kita masih merasakan jalan kita naik turun? Apa jalan kita masih berkelok-kelok, masih berliku-liku? Bahkan kita mengalami apa yang namanya lembah kekelaman. Segala sesuatunya gelap, segala sesuatunya buta, segala sesuatunya seolah-olah tidak ada pengharapan. Mau mati aja rasanya gitu. Apakah kita ini alami? Sesungguhnya saudara, jalan dalam pikiran kita dipenuhi banyak bukit, banyak lembah. Pikiran kita seringkali banyak dengan imajinasi-imajinasi. Banyak pikiran-pikiran yang menyimpang. Sehingga kita mengalami satu keadaan kita memikirkan hal yang negatif. Hal yang jahat bahkan. Hal yang kotor. Hal yang najis. Hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Emosi kita menjadi emosi yang tidak terkendali. Karena keadaan, karena situasi, karena hubungan kita yang jauh dengan Tuhan. Kita tidak merasakan damai sejahtera. Kita tidak merasakan sukacita. Beban yang berat. Keinginan kita tidak terpenuhi sehingga kita marah. Keinginan kita tidak terkabul. Kita marah sama Tuhan. Kita ngambek sama Tuhan. Enggak mau ke gereja. Enggak mau lagi beribadah. Ngapain beribadah? Tuhan juga enggak peduli dengan soal saya. Doa saya tidak pernah dikabuli. Doa saya tidak pernah didengar. Lubang-lubang ada di sekitar kita. Ini mungkin yang kita alami, saudara. Hari ini kita bisa bilang saudara kita baik. Besok kalau kita tidak dipinjemin duit, kita bilang saudara tidak punya kasih. Saudara apa itu? Tidak peduli dengan saudara yang lain. Hari ini kita bisa bilang saudara saya luar biasa. Besok kita bisa mengata-ngatai dia. Atau mungkin juga hari ini nanti ini kita ditegur. Kita mendengar teguran. Mungkin hari ini saudara tertegur melalui firman Tuhan. Dan kemudian saudara ngambek. Saudara marah. Saudara tersinggung. Yang khotbah meninggung saya. Yang khotbah ngomongin saya, padahal yang khotbah nggak tahu apa-apa. Firman Tuhan akan terus berseru-seru seperti Yohanes berseru-seru di padang belantara. Di padang gurun suaranya terus berseru-seru. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah terdekat. Waktu itu tidak ada mikrofon, saudara. Tidak ada. Tidak ada speaker seperti ini. Tapi firman Tuhan mencatat. Banyak orang berbondong-bondong datang dari Yerusalem, dari Galilea, dan dari sekitaran Yordan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita bertobat, semua jalan di dalam hati kita yang sangat bergelombang, sangat tidak lurus. Sebelum kita bertobat sungguh-sungguh,
jalan itu tetap ada. Liku-liku itu akan tetap ada. Gelombang itu akan tetap ada. Lembah dan gunung itu akan tetap ada. Sampai kita bertobat. Maka roh Tuhan, maka firman itu akan meluruskan jalan kita. Jalan yang berkelok-kelok itu, yang memakan waktu yang lama, akan Tuhan luruskan. Maka penting bagi kita semua saudara sekalian untuk kita bertobat. Hanya pertobatan yang sejati yang dapat menyiapkan jalan dan meluruskan jalan bagi Sang Raja untuk masuk dalam hidup kita. Hanya sungguh pertobatan yang sejati, bertobat dengan sungguh-sungguh, mau mengakui segala kesalahan kita, mau mengakui segala kedegilan hati kita, mau mengakui segala pemberontakan kita, mau mengakui segala kekerasan hati kita, mau mengakui segala kesombongan kita. Pertobatan yang seperti inilah, pertobatan yang sejati, yang dapat menyiapkan jalan dan meluruskan jalan supaya Kristus bisa masuk di dalam hidup kita. Kristus bisa bertahta di dalam hidup kita. Kristus bisa memerintah di dalam hidup kita. Dan kita menikmati kerajaan sorga di dalam hidup kita. Di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam hubungan kita dengan saudara-saudara sekalian. Istri, anak, suami, akan ada kerajaan sorga. Yohanes Pembaptis adalah suara yang berseru-seru agar orang bertobat. Mungkin banyak orang waktu itu juga dengar suara firman Tuhan. Mungkin hari ini juga saudara dan saya banyak dengar firman Tuhan. Ada yang merespon, ada yang mendengar, dan ada juga yang tidak mendengar. Atau mungkin semua mendengar, tetapi sedikit yang menerima. Yang lain mengabaikannya. Mungkin saudara sering melihat khotbah di tempat ini, dalam kita beribadah. Kalau khotbahnya dia mah gua kurang seneng. Nah, kalau dia yang khotbah gua favorit. Atau kalau pendeta itu yang khotbah lebih favorit. Di YouTube lebih enak daripada di gereja. Enakan ibadah aja di rumah. Apa yang enak dilihat itu yang kita pilih. Betul? Apa yang kita suka itu yang kita pilih. Tetapi suara Yohanes bukanlah suara pilihan. Suara Yohanes adalah suara Tuhan. Suara yang untuk kita dengar. Suara Yohanes menyampaikan pesan yang penting. Pesan yang teramat penting bagi saudara dan saya siang hari ini. Firman Tuhan siang hari ini menyampaikan pesan yang teramat penting. Karena firman Tuhan, suaranya dipenuhi dengan Roh Kudus dan kekuatan. Suara Yohanes, suara yang sama yang menyampaikan firman Tuhan. Suaranya dipenuhi dengan kuasa, roh, dan kekuatan. Sehingga banyak orang berbondong-bondong, firman Tuhan katakan. Ia menyebabkan banyak orang berbalik kepada Tuhan, Lukas menuliskan. Suaranya yang berseru-seru menyebabkan banyak bangsa Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Kenapa begitu banyak orang berbondong-bondong? Artinya banyak hari-hari itu, masa-masa itu, orang sudah melupakan Tuhan, orang sudah meninggalkan Tuhan. Karena kesulitan, karena kesusahannya orang tidak lagi memikirkan Tuhan.
Apakah gereja Tuhan hari-hari ini saudara dan saya tatkala mengalami musibah, mengalami persoalan yang berat, mengalami masalah, kita lebih suka berdiam diri, kita lebih suka marah, kita lebih suka meluapkan emosi kita lebih suka menyalahkan orang. Dan kita meninggalkan Tuhan. Kita tidak lagi mau berdoa, kita tidak lagi mau baca firman, kita tidak lagi mau bersekutu, kita tidak lagi mau ambil puasa. Kita lebih suka menempuh jalan manusia lama daripada menempuh jalan pertobatan. Sangat mudah, saudara, untuk kembali menempuh jalan manusia kalau kita tidak pernah dilahirkan baru. Kelahiran baru, manusia yang baru, hidup yang baru hanya dapat diperoleh kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak kita bertobat dengan sungguh-sungguh, pasti hidup manusia lama kita akan kembali. Cara kita adalah cara yang lama. Cara yang kita tempuh pasti cara manusia lama. Manusia dunia, cara orang yang tidak percaya. Jalan yang lurus, jalan yang sudah dipersiapkan. Maka kita bisa menerima Sang Raja dan menikmati Raja, kerajaan sorga dengan terus menerus. Suara Yohanes Pembaptis berseru-seru kepada orang-orang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan bertobat dan meninggalkan dosa-dosa. Mungkin saudara pelayan, mungkin saudara pengurus. Mungkin kita para penatua, gembala. Mungkin hari-hari ini masih ada jalan yang berliku. Jalan yang berkelok-kelok. Jalan yang bergelombang. Mari kita semua bertobat dari segala jalan. Mari persiapkan diri kita untuk menyambut Tuhan. Persiapkan jalan di dalam hidup kita untuk Tuhan bisa jalan di atasnya. Luruskan jalan itu supaya Tuhan bisa bertahta di dalam hidup kita. Mari gereja Tuhan bekerja sama. Mari gereja Tuhan berkoordinasi. Siapapun saudara, baik dari gembala, penatua, para pengurus, para pengerja, mungkin saudara sebagai jemaat, mungkin saudara yang melayani diam-diam, yang cuma diam di dalam doa. Mari semua bekerja sama. Meluruskan jalan bagi Tuhan. Menyiapkan jalan bagi Tuhan. Amin saudara. Gereja harus melakukan ini. Dan jika masih ada dosa-dosa yang kita sembunyikan, mari buang itu jauh-jauh dari hidup kita. Bersihkan. Kuduskan hidup kita. Banyak perkara mungkin kita hadapi masalah. Jangan berpikir bahwa orang yang hidupnya berkecukupan tidak ada masalah. Belum tentu. Orang yang kaya hidupnya lebih banyak masalah. Jangan berpikir kalau punya uang kita bebas masalah. Kalau enggak punya uang kita banyak masalah. Salah saudara. Pikiran adalah tempat pertempuran yang paling sengit, yang paling luar biasa yang dihadapi oleh kita semua. Maka pikiran perlu dibalikkan.
Firman Tuhan terus berseru-seru sampai hari ini. Untuk kita bertobat dari pikiran-pikiran yang menyesatkan, dari angan-angan, dari praduga, dari prasangka, dari segala perbantahan, dari segala pemberontakan. Hari ini firman Tuhan enggak cocok sama saya. Bukan itu yang saya cari. Sehingga kita tidak mau dengar firman Tuhan. Kita lebih suka main handphone tatkala pemberitaan firman. Enggak menarik, enggak cocok firmannya. Gua maunya ngarepinnya firman Tuhan hari ini. Makanya tatkala firman Tuhan disampaikan, kita lebih suka main handphone. Kita tidak mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Kita tidak sedang meluruskan jalan untuk Tuhan. Kita lebih suka melakukan apa yang jadi kehendak kita sendiri. Kita memilih jalan yang sungguhnya tidak rata. Kita memilih jalan yang sungguhnya berkelok-kelok. Tetapi kalau sedang bertemu dengan Tuhan, kita mengharapkan mujizat. Kita mengharapkan berkat. Kita mengharapkan kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang berlimpah. Tetapi jalan yang kita tempuh, jalan yang berkelok-kelok. Jalan yang tidak rata. Tapi angan-angan kita pengen jadi orang yang diberkati Tuhan. Menjadi gereja yang diberkati Tuhan. Yang hidupnya senang. Yang hidupnya penuh kemenangan. Tapi jalan yang berkelok-kelok, yang berbatu-batu, yang lembah gunung, yang berlobang-lobang, tidak kita mau bereskan. Tidak mau kita persiapkan. Tidak mau kita luruskan. Sesungguhnya semua itu cuma sekedar fantasi belaka. Akhirnya banyak orang berbalik kepada Tuhan, kepada Allah mereka. Bahkan waktu itu juga banyak orang Farisi, orang Saduki yang datang. Tapi Yohanes menolak mereka. Malah Yohanes mengatakan, "Hai engkau keturunan beludak, keturunan ular beludak." Padahal orang Farisi itu orang-orang yang religius ya. Firman Tuhannya, Tauratnya luar biasa. Ya, pengetahuannya luar biasa. Mereka imam-imam. Ternyata juga saudara, imam-imam juga tidak menjamin. Kalau hatinya berliku-liku ya berliku-liku aja. Jadi hari ini kita semua, siapapun kita, jawatan apapun kita, mari kita mau bertobat. Saya juga banyak mau bertobat. Saya terus bertobat setiap hari. Saya juga mau terima teguran istri saya. Banyak saya menerima teguran dari istri. Yang begini, yang begitu, yang begini. Oh saya bilang saya mengucap syukur. Walaupun dalam hati saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Tuhan sedang membentuk saya. Saya enggak bilang istri saya, bawel lu. Ngeritik aja lu. Enggak. Tapi saya mau dengar. Walaupun masih ada perbantahan mungkin ya. Mungkin saya merasa itu tuduhan, tapi saya mau menerima. Saya bilang terima kasih Tuhan. Saya diberi seorang penolong. Percaya saudara, istri saudara penolong? Bapak-bapak? Enggak ada istri susah loh. Susah hidup saya.
Saya ngalamin tuh 3 minggu ditinggal istri saya jenguk anak saya. Sengsara bener. Baru urusan jasmani, urusan makan, urusan nggak bisa tidur, nggak ada istri, biasa tidur di sebelah, tidur sendirian. Nggak enak saudara. Ya, istri juga sama, nggak ada suami, pasti pusing. Jadi terimalah teguran. Lapangkanlah jalan buat Tuhan. Lapangkanlah jalan untuk firman Tuhan mengubahkan hidup kita. Luruskanlah jalan. Terimalah teguran. Terimalah nasihat. Jangan kita menjadi keras kepala. Jangan kita menjadi orang yang sombong. Jangan kita menjadi orang yang berbantah-bantah. Seolah kita mengetahui segala sesuatu di muka bumi ini. Jika firman Tuhan datang menegur kita, terimalah dengan hati yang lemah lembut. Amin. Kalau kita mau menerima firman itu, teguran itu, apapun itu, yang membawa kepada kebaikan, yang membawa kepada pengenalan akan Tuhan lebih baik, itu kita sedang meratakan, menyiapkan jalan bagi Tuhan. Itu kita sedang meluruskan jalan bagi kerajaan sorga di dalam hidup kita. Amin saudara. Membaptis di Sungai Yordan. Mungkin hari ini juga, atau mungkin di era itu, saya rasa semua manusia sama saudara. Zaman dulu sama zaman sekarang saya rasa sama. Karena pada dasarnya kita adalah manusia lama, manusia daging. Hari ini mungkin juga banyak perbantahan. Apalagi hari-hari ini ya saudara, banyak orang yang namanya agnostik. Agnostik udah nggak lagi melihat kekristenan itu sebagai kebenaran. Agnostik itu tidak lagi melihat perlu Tuhan. Agnostik itu nggak lagi melihat, udahlah apa sih Tuhan itu apa sih, udahlah gitu ya. Gua lah gua gitu ya. Hati gua ya hati gua, hidup gua ya hidup gua gitu. Ya. Hari ini gue juga nggak ngerugiin orang, hidup gua juga benar, gua nggak mencuri, nggak ngejahatin orang, nggak ngomongin orang. Mungkin hari ini kita merasa benar. Gue nggak melakukan hal-hal yang buruk. Atau juga kita hari ini yang percaya kepada Tuhan, hidup saya benar. Saya juga nggak pernah mencuri, nggak pernah nyakitin orang. Saya nggak suka musuhin orang, saya nggak suka menghina orang. Saya nggak suka menjelekan orang. Hidup saya aman-aman aja, fine-fine aja. Tetap semangat ikut Tuhan. Tapi tidak pernah mau menempuh jalan Kristus, tidak pernah menempuh jalan salib. Kehidupannya fine-fine menurut ukurannya sendiri. Oh saya pasti selamat, saya pasti masuk kerajaan sorga. Semua menurut ukuran kita sendiri. Padahal firman Tuhan katakan sampai hari ini firman Tuhan itu akan terus berseru-seru. Firman itu terus bergerak di dalam hidup kita sampai hari ini. Firman Tuhan itu terus bekerja. Berapa banyak firman yang kita dengar tapi kita lewati. Saya tidak percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, tidak pernah terngiang di dalam telinga kita. Tidak pernah terbersit di dalam hati dan pikiran kita. Bahwa firman itu berkata-kata bagi kita. Saya percaya bahwa firman terus itu akan berbicara kepada kita. Problemnya, masalahnya adalah apakah kita mendengar. Kita yang membaca firman Tuhan, rajin setiap hari baca firman Tuhan, cuma sekedar dibaca.
tapi firman itu tidak pernah menyerap, tidak pernah terserap ke dalam hati dan pikiran kita. Ada orang yang datang kepada saya udah baca Alkitab 2 kali habis, dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi saya lihat hidupnya masih merokok. Saya tidak mengerti. Dia bilang, 2 kali saya udah baca habis firman Tuhan, saya udah ngelotok, saya udah tahu. Tapi bisnisnya masih bisnis yang ilegal. Bisnisnya masih nipu orang. Bisnisnya masih curang sama orang. Saya tidak mengerti kemana firman yang berseru-seru itu. Firman itu cuma dilihat. Firman itu cuma menarik, cuma sebagai atribut. Di mobilnya ada Alkitab, handphonenya ada Alkitab. Tapi ngelihat hal-hal yang tidak senonoh masih juga. Itulah yang banyak ada di dalam pikiran kebanyakan orang. Selama tidak ada hayat baru, selama tidak ada hidup baru, selama tidak ada Roh Kudus di dalam hidup kita, semuanya itu cuma pura-pura, semuanya itu tidak mendatangkan faedah, semuanya itu cuma kemunafikan. Semuanya itu tidak diperkenan Allah. Selama tidak ada Kristus di dalam hidup kita, kita tidak akan bisa hidup baru. Hanya Kristus yang dapat memberikan kepada kita hati yang baru, hidup yang baru. Orang yang sudah mati, bagi Tuhan, orang yang sudah mati bagi Kristus. Nggak bisa. Baptisan adalah satu-satunya cara mengakhiri manusia lama. Kalau kita belum pernah dibaptis, kita akan nggak bisa menerima mengakhiri manusia lama. Kita nggak akan bisa menerima hayat kekal Allah. Maka kita perlu dibaptis. Kalau kita hari ini menyadari kita mau berbalik kepada Tuhan, mari minta diri kembali dibaptis. Bukan dibaptis air lagi kalau kita sudah dibaptis. Tapi kita minta ditahirkan. Kita bertobat. Setelah pikiran dari umat yang berdosa dipalingkan kepada Allah, dan mereka bertobat, maka mereka dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dibaptis dalam air artinya manusia lama kita dimasukkan ke dalam air kematian, kita dikuburkan. Dan tatkala kita keluar dari air berarti dibangkitkan dari kematian dan beroleh hidup, beroleh hayat Tuhan. Inilah jalan penyelamatan yang sesungguhnya. Orang Kristen perlu hidupnya dibaptis. Orang Kristen perlu mengalami apa yang namanya pertobatan. Orang Farisi ditolak, orang Saduki ditolak oleh Yohanes. Padahal mereka orang-orang Yahudi, orang-orang bangsa pilihan Tuhan. Jangan juga kita mengira karena kita orang Kristen, bapak kita Kristen, kita Kristen dari lahir. Nenek moyang kita
semua Kristen, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, jangan mengira karena orang tua kita Kristen, karunia keselamatan Allah diwariskan melalui kelahiran. Saya mah dari kecil udah orang Kristen. Dari sekolah minggu saya orang Kristen. Oh pasti saya selamat. Enggak saudara. Karunia keselamatan adalah kelahiran kedua. Kelahiran kembali melalui air dan roh. Lahir baru, dibaptis dalam air. Baptisan membawa orang masuk ke dalam Kristus. Dan dibangkitkan dalam Kristus. Dia masuk mati bersama Kristus dan keluar bangkit bersama dengan Kristus. Melalui baptisan air. Melalui kelahiran kembali, Allah menjadikan kita anak-anaknya yang hidup. Haleluya. Yang terakhir, dibaptis dengan Roh Kudus dan api. Tadi kita sudah bahas dibaptis dengan air. Banyak orang-orang Kristen hari ini yang memiliki atribut-atribut Kristen. Tadi saya bilang, sudah dibaptis dalam air. Sudah jadi orang Kristen, pakai salib. Bahkan ditato salib. Padahal kalau kita tahu, tubuh itu tidak boleh ditoreh. Tidak boleh ditato, tapi ditato. Mungkin sekujur badan kali ditato salib, ditato ayat firman Tuhan. Atribut ini, saudara. Dia pikir benar. Padahal tadi saya bilang, tubuh kita tidak boleh ditato. Tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Ditato sama juga mencoreng bait Allah, tempat kediaman Allah. Ah enggak, itu kan cuma seni. Saya tanya banyak yang saya tanya, kenapa kamu jadi orang Kristen kok ditato? Dulu-dulunya gak suka ditato. Kok kenapa? Keren. Ini cuma seni kok. Ini gak tahu firman ini. Ini orang yang gak bertobat. Orang yang masih hidup manusia lama. Dia berdalih, dia berdebat, dia berbantah dengan firman Tuhan. Dia putar balikan firman Tuhan. Pekerjaan siapa saudara yang memutar balikan firman? Udah percaya Tuhan, udah terima kelahiran baru, melakukan hal-hal yang sama. Padahal ditato adalah kekejian bagi Tuhan. Orang keji tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Jangan diputar balik firman Tuhan. Jangan dikompromiin. Firman Tuhan tidak boleh diubah titik koma. Amin. Itu kita percaya. Hari ini diputar balikan. Banyak orang Kristen hari ini yang memiliki atribut-atribut Kristen. Tapi hatinya tidak pernah terbuka bagi Kristus. Gua mah urusan gua, pribadi sendiri. Oh nggak boleh terluka nih. Perasaan tidak boleh terluka. Awas lu berani macam-macam. Nggak perlu ikut campur. Kalau urusan Tuhan, urusan biar Tuhan sama gua urusannya. Hatinya nggak pernah terbuka untuk Kristus. Tidak memiliki kasih dan ekspresi salib Kristus. Jadi orang Kristen udah 5-10 tahun, nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah merenung firman Tuhan, nggak pernah berdoa, nggak punya jam doa pribadi, nggak pernah puasa, boro-boro disuruh ikut doa korporat.
Doa bersama-sama. Doa pencurahan Roh Kudus, enggak tahu apa sih doa pencurahan Roh Kudus. Udah jadi Kristen 10 tahun, udah jadi Kristen 5 tahun. Apa sih menyangkal diri? Apa sih pikul salib? Enggak mau menderita. Ngapain hidup menderita? Kan gue menjadi orang Kristen pengen hidupnya enak, senang, bahagia, pengen selamat. Ngapain sulit-sulit? Suruh jalan, memilih jalan yang lebar, jalan yang sempit, atau enakan jalan yang lebar, banyak jalan menuju Roma. Ngapain jalan yang sempit, susah, desek-desekan. Enak jalan lebar kemana-mana. Mau jalur 1, jalur 2, 3 jalur, 4 jalur, enak. Kemana-mana diterobos. Terabas aja walaupun itu juga, kan dulu saya pernah, awal saya khotbah saya bilang, kalau pulang gereja naik motor, ke kiri apa ke kanan? Ingat? Coba lihat. Apakah itu menyiapkan jalan bagi Tuhan? Bagaimana Tuhan bisa ada di dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa melapangkan jalan Tuhan bagi kerajaan sorga? Orang akan lihat, keluar dari gereja namun jalan ke kanan. Apakah itu jadi kesaksian hidup bagi kita semua? Bagi gereja Tuhan? Ya orang Kristen juga tuh, jalannya serampangan tuh. Verboden diterobos, orang Kristen tuh. Jangan kesinggung ya, bertobat. Jangan kesinggung. Perasaan, pikiran di mata Tuhan gak ada nilainya. Bertobat ada nilainya. Bagaimana kita bisa jadi saksi? Kita bilang hidup kita jadi saksi buat Tuhan. Makanya sulit kita bersaksi bagi Tuhan. Karena hidup kita tidak ada Kristus. Hati kita tidak ada Kristus. Di dalam hidup kita tidak ada salib Kristus. Bagaimana kita bersaksi, menyaksikan kasih Tuhan. Di dalam hidup kita tidak pernah ada kasih. Kita tidak mengasihi Kristus. Kita tidak mencintai salib Kristus. Kita tidak mau menyangkal diri kita. Tidak mau pikul salib Tuhan. Sulit bagi kita bersaksi kepada orang lain. Sulit bagi kita untuk memenangkan jiwa bagi orang lain. Sulit kita mempermaklumkan Kristus adalah Tuhan, Raja di dalam hidup kita. Karena yang bertahta di dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Mau-maunya gue. Hatinya kosong. Saudara dan saya didesain oleh Tuhan menjadi ciptaan yang luar biasa. Tidak ternilai. Firman Tuhan katakan, satu orang bertobat, berlaksa-laksa malaikat bersorak-sorai. Firman Tuhan katakan, engkau adalah biji mataku. Saudara dan saya diciptakan spesifik, serupa dengan gambar Tuhan. Dan hati saudara dan saya diciptakan spesifik untuk apa? Untuk ada tempat di paling tengah dari saudara, hati saudara dan pikiran saudara untuk Tuhan bertahta. Di binatang tidak ada tempat untuk Tuhan bertahta karena tidak serupa dengan gambarnya. Tetapi di dalam manusia ada satu tempat yang paling utama untuk dia bertahta, yaitu di dalam hati dan pikiran kita. Dan hari ini, apakah kita cek sama-sama, apakah hati kita kosong? Ada enggak Tuhan? Ada enggak Kristus? Karena kalau ada Tuhan dan Kristus, saat kita menghadapi masalah yang kita cari pasti Tuhan. Ngalamin kesulitan ekonomi, enggak punya duit, yang kita cari itu bukan PIN? Bukan PIN? Nah, bukan pinjol. Malu-maluin saudara. Makanya saya bilang gak bisa bersaksi. Bagaimana bawa orang kepada Tuhan, hidupnya masih ngutang.
Padahal kita bilang Tuhan adalah Tuhan yang maha kaya, pencipta langit dan bumi. Seluruh isinya adalah milik Tuhan. Tapi hidup kita masih berhutang. Utang kiri, utang kanan. Tidak mencerminkan hidup yang berkelimpahan. Tidak mencerminkan hidup yang diberkati. Saya nggak percaya ada orang yang hidupnya ikut Tuhan sungguh-sungguh hidupnya susah. Saya nggak percaya. Yang pasti firman Tuhan katakan, orang takut akan Tuhan, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Itu firman Tuhan. Jadi kalau hari ini kita hidupnya minta, minjem sini, minjem situ, koreksi. Saya nggak percaya, karena firman Tuhan yang menulis demikian. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya, keturunannya tidak akan pernah meminta-minta, tidak akan pernah berhutang. Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan cukupkan. Burung di udara tidak pernah menabur, rumput di padang tidak pernah, tapi Tuhan pelihara. Apalagi saudara, ya kan? Apalagi saudara dan saya. Kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Bukan saya mau sombong, tapi ini firman Tuhan yang mengatakan. Hati kita tidak boleh kosong. Kristus harus ada bertata di dalam hati kita. Kristen bukan, jadi kadang-kadang kita cuma sekedar Kristen-Kristenan. Kristennya sekedar atribut, bukan Kristus. Hidupnya tidak pernah mengekspresikan Kristus. Hidupnya tidak pernah mencerminkan Kristus. Boro-boro mencerminkan Kristus, baca firman enggak, doa enggak, puasa enggak, minta dipenuhi roh Tuhan enggak. Yang pasti cuma Kristus-Kristusan, cuma Kristen-Kristenan. Banyak orang hari ini, orang Kristen, tidak memiliki buah pertobatan. Enggak pernah bertobat, udah jadi Kristen lama, masih main judi, padahal udah terima hidup baru, padahal udah terima janji Tuhan, udah ada hayat Tuhan. Sebelum kenal Tuhan judi, udah kenal Tuhan judi juga. Kata siapa om? Enggak ada yang tahu. Saya emang enggak ngaku. Berapa banyak hari ini yang masih judi online? Di sini enggak ada. Di ranting. Di sini enggak ada yang ngaku sebabnya. Ya. Masih judi online. Masih lihat situs porno. Masih suka. Nggak ada pertobatan. Masih suka bohong putih katanya. Saya mah bohong putih, saya mah. Itu kan demi kebaikan, saya bohong demi kebaikan. Nggak ada saudara. Ada 3 macam baptisan. Tadi baptisan dalam air, kemudian baptisan dalam roh. Ada baptisan dalam api. Apa baptisan air? Tadi kita bahas baptisan air adalah baptisan pertobatan untuk kerajaan sorga. Dan baptisan Roh Kudus adalah baptisan yang mengawali zaman kerajaan sorga. Untuk membawa kaum berimannya dalam kerajaan sorga. Kapan ini baptisan Roh Kudus? Tatkala Roh Kudus dicurahkan. Hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Disitulah baptisan Roh Kudus terjadi. 120 orang berkumpul bersama para murid-murid dan menerima baptisan Roh Kudus yang pertama. Ada baptisan dalam api, baptisan bagi mereka yang tidak percaya yang dihakimi di dalam tahta putih.
Matius 3 ayat 10 berkata waktu orang Farisi dan Saduki datang. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Perkataan ini memiliki arti yang sangat spesifik. Kapak yang sudah tersedia berarti apa? Kalau kita tidak sungguh-sungguh, setiap orang yang tidak memiliki buah pertobatan tadi akan dibinasakan sebagaimana pohon yang tidak berbuah. Akan ditebang dan akan dilemparkan ke dalam api. Penghakiman Tuhan akan segera dimulai bagi orang-orang yang tidak mau bertobat. Allah siap, Allah sudah bersiap sedia membuang mereka yang tidak mau bertobat. Mereka yang cuma pakai atribut-atribut kekristenan. Mereka yang hatinya kosong. Mereka yang tidak ada ekspresi Kristus di dalamnya. Allah sudah bersiap dengan kapak yang tersedia. Pada waktunya orang-orang yang seperti demikian, Kristen-Kristen yang palsu akan ditebang, akan dicampakkan ke dalam lautan api. Sama seperti gereja yang ada di dalamnya ada yang gandum, ada yang ilalang. Ada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki hayat Kristus. Tapi ada juga orang-orang yang cuma sekedar. Orang-orang Kristen yang palsu. Ada di tengah kita semua. Apakah kita gandum semua? Amin. Apakah kita gandum semua? Amin. Apakah ada yang ilalang di sini? Ada. Ada yang jadi ilalang? Ya, gandum dan ilalang akan dibiarkan ada di dalam rumah Tuhan. Ada orang yang punya hayat Kristus, ada juga yang jadi ilalang. Orang yang suka memberontak, orang yang suka menanduk, orang yang suka berbantah-bantah. Tidak ada hayat Kristus di dalamnya. Tapi ada di tengah kita, rajin ke gereja, tapi hatinya tidak pernah terbuka buat Kristus. Ada. Nah, pada waktunya nanti, kapak itu akan dipergunakan. Gandum akan masuk ke lumbung. Ilalang yang mengacu kepada orang-orang Kristen palsu akan ditebang, dilemparkan ke dalam api. Apa bedanya Roh Kristus baptisan air dengan baptisan roh? Ada yang tahu saudara? Baptisan roh dilakukan oleh Yesus Kristus. Untuk dibaptis dengan roh, seseorang harus terlebih dahulu dilahirkan oleh roh. Baptisan roh terjadi sesudah pengalaman kelahiran baru, sudah hidup baru, sudah terima keselamatan. Nah, hal ini bisa juga terjadi bersamaan. Kelahiran baru memberi hati dan kehidupan baru, sehingga kita menjadi anak Allah yang diselamatkan dan memiliki kehidupan kekal. Sedangkan baptisan Roh Kudus memberi kuasa Allah untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang menjadi saksinya dan hidup menjadi saksi Tuhan. Janji baptisan roh diberikan kepada murid-murid anak-anak Allah yang sudah memiliki persekutuan yang akrab dengan Kristus. Dan bagaimana kita dapat menerima baptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan. Pemberian ini adalah kedaulatan Allah kepada orang-orang percaya yang haus akan baptisan Roh Kudus, yang meminta di dalam doa dan dengan iman. Itu tertulis di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Tanda orang dipenuhi oleh baptisan Roh Kudus ialah berkata-kata dalam bahasa roh. Bahasa roh ialah suatu bahasa baru yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang yang menerima baptisan Roh Kudus.
suatu bahasa yang tidak pernah mereka pelajari, suatu bahasa yang asing, yang tidak dapat dimengerti oleh yang mengucapkannya. Sebab ia mengucapkan hal-hal yang rahasia, yang dimengerti oleh Allah saja. Saya tidak bisa banyak bahas, karena ini pelajaran yang lain. Bisa berapa kali khotbah. Tetapi intinya, hari ini biarlah kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Luruskan jalan bagi Dia di dalam hidup kita supaya kita bisa menerima kerajaan sorga. Amin. Kerajaan sorga ada di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk teguran-Mu. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami untuk senantiasa bertobat dari jalan-jalan kami yang salah. Ampuni Tuhan segala kesombongan kami, kebodohan kami, perbantahan kami, pemberontakan kami. Kemalasan kami untuk membaca firman, kemalasan kami untuk berdoa, ketidakmampuan kami untuk jalan di dalam kasih anugerah-Mu, untuk menempuh jalan salib-Mu. Bapak, ampuni kami mau berdoa, mau bertobat Tuhan, dan kami mau berbalik dari jalan kami yang jahat. Sucikan hati dan pikiran kami, tahirkan kami ya Tuhan, dari segala hal-hal yang tersembunyi, kami mau buang Tuhan jauh-jauh dari hidup kami. Hal-hal yang kami sembunyikan rapat-rapat, kami mau buang dari hidup kami. Segala kenajisan, segala percabulan, segala roh-roh duniawi, kami singkirkan dari hidup kami. Kami tolak di dalam nama Yesus. Biar kasih kemurahan Tuhan, kasih anugerah Tuhan, kekuatan yang baru, Roh Kudus, ubahkan kami. Lawat hidup kami ya Bapa. Kami perlu Engkau setiap hari untuk menuntun hidup kami. Kami perlu Engkau Roh Kudus untuk kami boleh jalan di dalam kehendak Tuhan. Berjalan di dalam terang Tuhan. Di dalam anugerah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Bukan kehendak kami. Kami serahkan segala hak-hak kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami lepaskan segala hak kami. Biar kami boleh tunduk di dalam pemerintahan Tuhan. Pemerintahan kerajaan sorga. Biar kami boleh menjadi murid-murid yang baik. Murid-murid yang setia. Murid-murid yang takut akan Tuhan. Yang senantiasa mau belajar. Mau merendahkan diri. Mau memikul salib. Dan menyangkal diri kami setiap hari. Berikan kami hati yang lembut ya Tuhan. Pikiran yang terbuka bagi pemberitaan firman. Kami mau hidup berkemenangan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami mau hidup yang diubahkan hari setiap hari. Hidup yang baru yang diperbaharui hari demi hari. Hidup yang mengekspresikan Kristus. Sehingga kami dapat menyaksikan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami dapat menyaksikan kesaksian akan kemurahan Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Hidup kami boleh menjadi dampak bagi orang lain. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kuburkan masa lalu kami, manusia lama kami. Dan kami mau menjadi anak-anak Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami terima semua ya Tuhan. Kebaikan-Mu, kesabaran-Mu, kasih-Mu yang tak berkesudahan. Dan kami pulang membawa firman
yang akan terus mengubahkan hidup kami, membuat kami bertobat dan bertobat lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Bapa. Sebentar kami kembali ke rumah tangga kami dengan penuh damai sejahtera, sukacita dari Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tak berkeputusan dan terus membawa kami naik dan bukan turun, membawa kami hidup dan diperhidupkan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat dan syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk